semua wanita. Apa sih yang menyebabkan para wanita itu masuk neraka? Coba ibu-ibu ada yang tahu enggak? Para penduduk neraka kebanyakan penghuni neraka, berbagai macam siksaan. Siksaannya itu sangat pedih. Itu bersangkutan pautan dengan semua wanita. Padahal para wanita itu kekal mereka menikah, Allah itu telah memberikan bonus kepada mereka. 8 pintu surga telah menanti untuknya. Semua pintu surga, mau pintu surga apa tinggal menanti. Mau pintu surga as-salat silakan, mau pintu surga az-zakat silakan, mau pintu surga saum as-saum silakan, mau pintu surga jihad silakan. 8 pintu surga itu bisa menanti apabila seorang wanita taat kepada suami. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa idza sholatul mar'atu sholatuha wa shomat shomaha wa ta'at zawjaha wa bidat farjaha illa rahaya yaumal qiyamata aduhulil jannata min adwabul jannati sitin. Apabila ada seorang wanita di dalam hidupnya, semasa hidupnya hanya melaksanakan sholat wajib saja, tidak pernah sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain tidak pernah melaksanakannya. Wasomat somaha, kemudian dia puasa, di dalam puasa hanya bulan Ramadan saja, tidak pernah puasa Senin Kemis, tidak pernah puasa-puasa lainnya. Wabidat berjaha, menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Watoat jaha, kemudian taat kepada suaminya. Illa rahaya yaumal qiyamati, maka dia masuk ke dalam pintu surga. Udhulul jannata bi'ai adwabi jannati sitin, masuk ke dalam pintu surga mana yang dia kehendaki. Makanya para wanita itu diiriin para ulama. Kenapa diiriin para ulama, Bu? Wanita diiriin para ulama hidupnya kalau dia taat kepada suaminya. Tapi kebanyakan wanita itu tidak taat, ingkar kepada suaminya. Dalam hadisnya yakunal asir wa yakunal ihsan, mereka itu kebanyakan kufur nikmat. Telah diberikan kebaikan bertahun-tahun sama suaminya, ada satu saja kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, suami melakukan kesalahan, walaupun kebaikannya itu udah bertahun-tahun, dia udah 20 tahun, 30 tahun, satu kali kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, maka suaminya pasti akan dicaci maki, pasti akan diomelin habis oleh istrinya. Bener nggak, Bu? Betul. Bener nggak, Bu? Betul. Makanya ada dikisahkan itu di sono di negeri Yaman, seorang istri yang rebel terus sama suaminya. Pulang kerja suaminya diomelin, ketahuan pulang kerja habis capek diomelin, tiap bulan diomelin, orang ngasih makan atau ngasih duit diomelin, dapat uang dikit diomelin sama istrinya. Bener nggak itu ya Pak RT? Betul. Ibu RT kira-kira bener nggak Bu RT? Betul. Kita seperti itu. Itu saking kesalnya suaminya, akhirnya dia dibeliin emas. Senangnya minta ampun itu istrinya, sampai bersiul-siul dibeliin emas. Karena padahal dibeliin emas itu sebenarnya dia kesal. Akhirnya kesalnya itu ada sumur tua yang ratusan tahun, dijemurin itu istrinya. Setelah dijemburin, hakan tuh sumur ya kata suaminya. Ternyata di dalam sumur ngomel-ngomel, itu jin yang di dalam sumur yang udah hidup ratusan tahun, dia keluar. Ternyata kaget, kata dia, pas dengar kata suaminya, dengar, kamu siapa? Saya adalah jin penunggu sumur ini, gitu.
keluar itu jin. Pas keluar katanya dia ngomel. Kenapa ngomelnya? Dia enggak betah dengan istri ngomel-ngomel di dalam sumur. Itu padahal baru berapa menit doang udah enggak betah itu. Apalagi seorang suaminya ya biasa hidup bertahun-tahun sama istri ya. Sering diomelin ya Pak RT ya. Sering diomelin. Jin aja yang udah ratusan tahun baru ada istri yang nyemplung, dia nggak betah gitu seperti itu. Makanya di dalam hadis itu seperti itu, maka seorang wanita itu sangat mudah, para ulama iri. Pintu surga sangat mudah, berbeda dengan suami. Suami mah berat. Ada istri nggak pakai kerudung, kemana baju-bajunya kemana-mana, dada kemana-mana, paha kemana-mana. Suami itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas semua kepemimpinannya. Di dalam hisab itu suami akan dipertanyakan masalah istri, anaknya. Apabila ada istri yang tidak sholat, istri tidak ngaji, anak yang tidak sholat, kita tanggung jawab bagi seorang ayah, Pak. Jangan anggap kita seorang tua itu enak. Makanya seorang ayah itu ada kewajiban untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama. Seperti itu. Jangan enak bikinnya aja ya Bu ya. Suami itu sangat sulit untuk mendapatkan pintu surga. 8 pintu surga bagi wanita, tapi bagi seorang suami 1 pintu surga aja itu sangat sulit. Makanya seperti ibu-ibu sangat mudah berbaktilah kepada suami. Walaupun Bu, ya dengerin Bu nih, dengerin ya. Walaupun Bu jidatmu sampai hitam, sujud sampai hitam, puasamu Senin Kemis, tadarus, baca Quran sampai berbulan, itu kalau suaminya tidak ridho, itu pahalanya tidak akan diterima. Benar ya Pak Guru ya? Karena di dalam hadisnya imro'atun batat jauh jahadah sahih, di antaranya seorang istri tidak dapat dari ridho suaminya. Seorang istri sangat mudah untuk mendapatkan pahala. Bahkan waktu minggu yang lalu saya ceritakan, kalau ingin pahala dengan nawarin aja ke suami tiap hari, pasti pahalanya luar biasa. Nih Pak Eko yang pulang kerja ditawarin sama Bu, pasti Pak Ardian nih, Pak Ardian, Pak Sulis, atau Pak RT, tawarin Bu, silakan tawarin. Karena pahalanya seperti itu emang. Kayak deh Pak Guru, kayak deh. Tuh saya kalau tiap hari istri saya menawarin terus. Iya, pulang kerjanya langsung ditawarin mau makan dulu, minum gitu ya. Tidur dulu. Iya seperti itu. Karena ibadah yang sangat luar biasa itu adalah ibadahnya itu berbakti kepada suaminya. Bahkan diceritakan di pada masa itu ada yang mukanya bersinar mereka. Penduduk mereka itu pada bertanya, siapakah itu Bang? Apakah mereka itu istri para nabi? Bukan. Apakah mereka istri para ulama? Bukan. Ternyata mereka masa hidup di dunianya selalu nawarin suaminya. Jadi gampang seorang istri mah kalau ingin ibadah ya mau usuk, kita ditawarin aja. Ditawarin, mau berkali-kali tambah banyak ibadahnya gitu. Seperti itu ya. Ibadah yang sangat luar biasa bagi seorang istri mah gak usah perbanyakin tadarus, gak usah pengajian sholat yang lain, berbakti aja kepada suami, maka pintu surga akan menanti. Benar gak Pak Guru? Nah, akan menanti seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini termasuk istri-istri yang soleh dan berbakti kepada suaminya. Rupanya itu saja yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah, jangan Anda pakai